Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, saya Arif Setiawan akan coba mengajak Anda untuk berdiskusi, membahas mengenai artificial intelligence, mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin sakit sehingga tidak bisa mengajar kuliah, dan kebetulan pemerintah juga menerapkan belajar di rumah. Kebetulan dari pemerintah juga melarang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, maka dari itu kampus juga meliburkan perkuliahan sehingga kita tidak bisa melaksanakan tatap muka perkuliahan. Nah, di sini yang bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Seperti kita tahu, artificial intelligence ya sangat tren, ilmunya sangat lagi tren, banyak digunakan di mana-mana. Oke, next. Menurut Rich 1991, kecerdasan buatan adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Jadi bagaimana kita membuat suatu sistem berbasis cerdas yang mana sistem itu bisa menggantikan kinerja manusia. Menurut Suparman 1991, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Next. Cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas suatu perilaku dari sebuah mesin yang jika dikerjakan oleh manusia akan disebut kita kalau tidak belajar maka kita tidak bakal menjadi cerdas. Nah,
bagaimana komputer bisa menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah dilakukan. Kita bisa lihat komponen AI di sini ada komputer, ada input, ada basis pengetahuan, ada inference motor, ada motor inferensi, menghasilkan output, jawaban, solusi, dan lain-lain. Ini bagian-bagiannya. Ini komputer, ini input masuk sebagai basis pengetahuan diproses menggunakan motor inferensi lalu menghasilkan output, jawaban, atau solusi, dan lain-lain. Nah, ini sistem cerdas. Ya, sistem cerdas di satu inference system. Input masuk ke sensor diolah dengan basis pengetahuan. Jadi basis pengetahuan itu bisa berbasis kondisi if then, jika A maka B, jika B maka C, jika C maka D. Lalu didapatkan action di sini, action menghasilkan output dan kembali ke environment. Inti dari pemrosesan AI, pemrosesan simbolik, komputer memproses numerik, heuristik mencari dari beberapa solusi berbasis pengalaman, trial error. Nah, jadi ketika kita belajar kecerdasan buatan, itu komputer melakukan proses berulang-ulang melalui input, proses, output. Pertama belum bisa, kedua belum bisa, ketiga, dan seterusnya, mungkin sampai iterasinya sampai 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, 10.000 kali, sehingga komputer itu menjadi terbiasa membaca suatu inputan yang diproses di inference system, sehingga komputer ini bisa mengenali apa itu inputan kita dan apa itu outputnya. Salah satu contoh gini, kalau Anda ke kampus, di sistem absensi dosen dan karyawan di gedung yang sisi depan, itu dulu waktu saya pertama kali menggunakan sistem, saya diminta untuk perekaman data. Perekaman data, wajah saya di foto, di capture sebanyak sekian kali, misal 10 kali. Yang pertama di foto seperti ini, jepret. Yang kedua jepret, yang ketiga mungkin agak miring, yang keempat agak miring, ya, dan seterusnya sampai 10 kali. Nah, foto-foto itu disimpan di dalam database pengetahuan. Nah, ketika saya melakukan absen, saya cukup berdiri di depan mesin absensi, lalu secara otomatis mesin absensi memfoto wajah saya, jepret, dan dia bisa mengenali, oh ini Arif Setiawan. Karyawan lain datang, dia melakukan foto, jepret, wajahnya, ya, dan dia bisa dan sistem bisa mengenali, oh ini wajah si A. Ini salah satu bidang face recognition. Kalau HP Anda sudah HP yang agak maju, ketika kita akan memfoto objek atau wajah manusia, di kamera tersebut langsung mendeteksi ada line kuning, langsung mendeteksi, oh ini wajahnya. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari kecerdasan buatan untuk bidang artificial, untuk bidang face recognition atau deteksi wajah. Aplikasi di sini yang disebutkan sistem pakar. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh para pakar. Jadi inputan dari para pakar kita input, semuanya kita proses ke dalam satu sistem komputer sebagai basis pengetahuan. Nah, setelah ilmu dari para pakar ini sudah diinput, maka di situ sistem pakar mempunyai database pengetahuan. Nah, ketika kita memasukkan satu kasus di situ, misal satu penyakit, komputer bisa mendeteksi gejalanya A, B, C, D. Oh, ini ternyata gejalanya pilek, gejalanya mual, gejalanya kembung. Oh, ternyata sakitnya demam. Nah, itu salah satu implementasi dari sistem pakar. Pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Pengolahan bahasa alami adalah satu aplikasi yang digunakan untuk memproses komputer menggunakan bahasa-bahasa natural. Jadi misal kita bilang komputer mati, maka dia mati.
buka Microsoft Word, maka dia bisa buka Microsoft Word. Bisa menggunakan ketik, bisa menggunakan lesan. Pengenalan ucapan, speech recognition. Nah, ini ucapan manusia. Bagaimana komputer bisa mengenali apa yang kita omongkan. Seperti aplikasi-aplikasi yang sudah banyak, kita bisa memberikan inputan menggunakan suara, maka suara kita bisa diproses untuk menjalankan satu aplikasi. Nah, contohnya seperti itu. Robotika, computer vision, intelligent komputer, gambling, dan lain-lain. Oke, nah di sini contoh pengembangan, ada satu gambar pengembangan keilmuan di domain artificial intelligence, sangat luas. Ada robotik, ada perception, ada common sense reasoning, ada natural language, dan lain-lain. Ya, ini tidak kita bahas semua karena ini sangat luas. Biasanya ini memang dibahas untuk anak-anak S1, dibahas hanya perkenalan aja. Untuk lebih detailnya biasanya dilanjutkan untuk para mahasiswa S2 dan S3. Terima kasih. Kiranya segitu dulu materi dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda komen di bawah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.